Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sedikit dan enggak sedikit ya, banyak membicarakan mengenai keprofesian seorang guru PAI. Nah, mungkin sebelumnya saya perkenalan dulu. Nama saya RG Hafid Wicaksono, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4. Nah, kali ini saya mendatangkan narasumber, yaitu seorang guru PAI sendiri. Beliau guru agama di SD Muhammadiyah Ponorogo, Jalan Bathara Katong, dan juga aktivitas sorenya beliau juga sebagai koordinator Al-Quran di Taman Pendidikan Al-Quran Merbabu yang ada di Jalan Merbabu, tepatnya di Masjid Al-Barokah Umuddin. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita kenalan dulu mungkin kepada narasumber kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Rahmawati. Alhamdulillah, saya salah satu guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di salah satu sekolah swasta, yaitu di SD Muhammadiyah Ponorogo, dan juga salah satu koordinator di TPGI Merbabu Ponorogo. Assalamualaikum Bu Nikmat. Waalaikumsalam. Ini DRG ya? Iya. Nah, RG enggak. RG. Oh, Mas RG. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ya, Mas RG gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Juga. Terus kegiatannya nopo nih, Bu? Ya, Apa ini? alhamdulillah niki kegiatan saya yang pertama, kalau pagi saya di SD Muhammadiyah juga ya ngajar mapel pendidikan agama Islam. Nah, kalau sore alhamdulillah saya di TPG Merbabu. Kebetulan saya juga koordinator di TPG tersebut. Kalau malam kegiatannya? Kalau malam sementara cuma les biasa. Oh, les ngaji ya? Les ngaji ada, les pelajaran juga ada. Oh, itulah namanya seorang guru, gak berhenti untuk mendidik seorang anak, anak-anak murid. Anak-anak murid. Betul sekali. Pada kesempatan kali ini mohon izin Bu, ini saya dapat tugas dari mata kuliah saya, yaitu profesi keguruan PAI, yaitu disuruh untuk membahas mengenai keprofesian seorang guru PAI. Nah, dengan demikian saya mengundang panjenengan untuk podcast kali ini. Baik, berbicara mengenai profesi guru, panjenengan ini sebagai guru PAI, apa sih yang melatar belakangi dan juga bagaimana Anda memutuskan untuk menjadi guru PAI sendiri? Monggo diceritakan, Bu. Oh, baiklah, boleh cerita agak panjang ya? Yes. Ya, jadi saya itu dulu kuliahnya di IAIN Ponorogo. Nah, kebetulan dulu itu saya kan alumni dari Mayak. Pas saya itu masuk di IAIN Ponorogo, saya nggak kepikiran mau jurusan apa. Pikiran saya waktu itu cuma satu, cari teman yang banyak. Nah, jadi saya survei di antara beberapa fakultas, ternyata yang paling banyak itu di Fakultas Tarbiyah jurusannya PAI. Oke lah, saya masuk situ. Kemudian setelah itu saya ketemulah dengan guru saya, ditanyain, kok kamu masuk jurusan PA itu kenapa? Saya bilang, ya cuma cari teman banyak Pak, gitu kan? Iya. Diketawain, lah kok kamu niatnya sekolah kok kayak gitu toh? Akhirnya beliau bilang, coba kamu lihat permasalahan di lingkungan sekitarmu, apa toh yang membuat kamu tuh benar-benar pengen masuk PAI? Setelah saya lihat-lihat, ternyata memang ada permasalahan di lingkungan saya. Yang pertama itu lingkungan saya itu kebanyakan anak-anaknya itu kan ambilnya jurusannya di ekonomi. Nah, terus nanti jurusannya bekerjanya di bank seperti itu. Jadi belum ada yang istilahnya itu menekuni di bidang pendidikan agama, belum ada.
Satu. Yang kedua, kita tahu sendiri nggih di lingkungan saya itu untuk sesepuh ya, sesepuhnya niku cuma sedikit dan memang tinggal satu, itu pun nggih sampun sepah. Dadi saya kalau istilahnya kalau ditanya sesuatu ngoten nggih kadang nggak bisa soalnya beliau istirahat. Nah, berangkat dari situlah terus saya akhirnya memutuskan, oh inilah betul yang ditunjukkan Allah bahwa saya memilih jurusan pendidikan agama itu untuk ya saya mengabdi kepada masyarakat. Saya kembali lagi ke masyarakat, saya membantu masyarakat, terutama saya menanamkan untuk anak-anak, ya terutama anak-anak bagaimana agar kita itu mencintai masjid, mencintai Al-Qur'an dan memberikan akhlak yang baik lah, dampak positif untuk lingkungan seperti itu. Menarik. Pastinya beliau ini mengambil daripada permasalahan yang ada di lingkungannya sehingga apa yang dipilih Bu Nikmah ini dapat bermanfaat bagi lingkungan. Jadi beliau belajar itu bisa berguna bagi masyarakat sekitarnya gitu ya Bu ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Terus ini apa yang menjadi motivasi panjenengan untuk memilih sebagai profesi guru ini, sebagai guru PAI selain dari tadi lingkungan tadi? Sebetulnya saya tuh dulu nggak minat jadi guru itu, nggak minat sekali. Minatnya apa Bu? Minatnya saya tuh di kayak ilmu geografi. Oh, Nah geografi. seperti itu, saya nggak mau jadi guru, pokoknya saya tuh pengennya kerja itu yang bisa traveling. Nah pas saya pengen mikir ingin traveling, nah terus saya sampaikan niat saya ke ibu saya pengen kerja itu di luar kota, bisa menjelajah sana sini. Akhirnya ibu saya bilang, kalau kamu keluar kota, terus kamu saya nanti sama siapa? Akhirnya saya harus di rumah. Satu, yang kedua saya pengen kerja kayak di toko atau seperti itu kan. Nah saya sama ibu saya juga tidak boleh lagi, akhirnya cuma satu pilihannya, jadi guru. Nah pas itu ternyata memang doa ibu saya dari kecil itu saya itu dijadikan guru. Ternyata kok jadi beneran. Motivasi dari seorang ibu ya? Iya, sebetulnya ibu saya yang motivasi jadi guru, jadikan anaknya guru. Ini adakah tokoh atau pengalaman tertentu yang sangat menginspirasi panjenengan dalam perjalanan karir sampai saat ini Bu, sebagai guru? Sebenarnya kalau tokoh itu banyak sekali sih. Yeah. Dari mulai saya SMA sampai sekarang ini saya punya beberapa tokoh. Contohnya itu kalau guru saya dari pondok dulu itu namanya Ustadz Walid Asir ya. Iya betul. Beliau itu yang sangat saya kagumi adalah beliau itu tidak pernah mengenyam pendidikan SMP, SMA juga kuliah mboten. Tapi beliau cuma lulusan SD langsung mondok, tapi keilmuan beliau itu istilahnya ngalah-ngalah nih yang kuliah ngoten lho kayaknya itu. Menguasai seluruh ilmu agama, tafsir juga, hadis, hafal Quran juga. Masya Allah. Kayak nadom alfiyah seperti itu tuh kayak gampang gitu. Sekojangan. Betul sekali. Nah dari situ saya termotivasi. Kalau beliau saja bisa, saya itu raketang sebiji jagungnya harus seperti beliau, seperti itu. Jadi apapun yang beliau katakan demi kebaikan, insya Allah saya ikuti seperti itu. Terus Pak Les niku mondoknya di mana? Kalau nggak salah itu di Sarang Rembang. Beliau itu kalau nggak salah muridnya almarhum Mbah Maimun, betul, Mbah Maimun Zubair. Masya Allah. Iya. Itu sebagai salah satu tokoh yang sangat menginspirasi. Betul sekali. Berharapnya itu kita kegeret besok pas di akhiratnya diakui lah. Amin. Terus ini selepas dari pengalaman panjenengan, terus lalu peran dan tanggung jawab ini, tugas sebagai seorang guru sehari-hari ini, apa saja tugas dan tanggung jawab seorang guru PAI dalam kesehariannya Bu? Menurut panjenengan? Kalau menurut saya sebenarnya tugas utama dari guru itu satu, mengajar ya kan? Betul. Tapi karena kita itu guru PAI, kita punya dua tanggung jawab lain. Yang pertama mengajarkan, yang kedua memberi contoh yang baik. Contoh yang baik berupa akhlak. Karena apa? Semua siswa atau anak-anak itu akan mencontoh apa yang dilakukan
gurunya. Seperti itu. Nah, poin ketiga, setelah mengajarkan, memberi contoh, yang ketiga adalah kita wajib mendoakan siswa kita. Nah, apalagi guru PAI ya. Guru PAI itu kalau menurut saya kayak wajib lah mendoakan santrinya. Misal santrinya hari ini nggak bisa, ya siapa tahu 10 tahun lagi anaknya bisa. Siapa tahu 10 tahun lagi anaknya itu paham. Ternyata berdasarkan doa dari guru saya ternyata hari ini terselamatkan, sukses dan sebagainya. Walaupun anak itu hari ini belum mampu, seperti itu. Berarti seorang guru itu harus bisa, selain mengajar, harus bisa memberi teladan bagi muridnya. Iya, apalagi tanggung jawabnya guru PA itu sebenarnya besar ya, karena menyangkut agama. Seperti itu. Ya. Betul. Ya, tapi di balik itu pahalanya insya Allah juga yang paling besar. Masya Allah. Ya. Pahalanya yang besar ya. Ujiannya juga besar. Ya baik. Berbicara mengenai tadi Bu, bahwasanya guru PAI itu harus bisa mengajar dan juga menerapkan apa yang dia katakan, begitu ya. Betul. Ketika kita mengatakan bahwasanya harus sopan, kita juga harus sopan dengan orang lain, begitu ya. Jadi kalau untuk permasalahan guru-guru saat ini Bu, mungkin kita bisa melihat guru secara umum Ibu, bahwasanya guru muda ini mungkin dari idealnya tadi, dari yang seharusnya tadi bisa mengajar dan juga menerapkan, itu ketika guru itu belum bisa menerapkan apa yang dia katakan, itu gimana Ibu? Oh, seperti itu nggih. Ya, mungkin kalau menurut saya semuanya itu berproses dan tergantung dengan orangnya. Yang pertama karena kita berproses, ya mau nggak mau kalau kita jadi guru ya, karena kita jadi guru mau nggak mau semua tingkah laku kita harus ditiru. Mungkin kalau kita awalnya memang masih ada hal yang kurang, itu wajar. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dengan mengajar itu membuat kita menjadi lebih baik. Oh gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi dengan mengajar bukan kok membuat kita jadi tambah jelek mboten. Ya harusnya kita merubah dengan hal yang baik, tapi memang niku butuh waktu yang tidak singkat kayak malik tangan kita mboten. Jadi memang butuh proses. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita mau punya keinginan yang kuat. Apalagi juga untuk teman-teman yang masih kurang seperti itu, ya nggak apa-apa. Sebagai teman kita harus mengingatkan juga. Satu lagi Bu, ini masih terkait dengan tadi, dengan guru yang mungkin kalau gini, ada yang mengatakan ketika di depan muridnya ya memberikan teladan dengan baik, dengan mengajarkan dan juga menerapkan mana yang seharusnya diajarkan, mana yang baik untuk dilakukan kepada anak muridnya, kepada peserta didiknya. Tapi ketika sudah nggak di sekolahan maupun sudah nggak sudah nggak mengajar di sekolahan, itu kalau di luar ya sudah lepas profesionalnya, jadi sudah nggak ada kaitannya dengan sebagai guru, ya terserahku gitu. Mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Itu menurut panjenengan gimana? Kalau menurut saya itu sepertinya nggak sesuai ya dengan ya memang realitanya seperti itu ya Mas ya. Tapi itu tidak sesuai dengan kode etik kayaknya, di kode etik keprofesionalan. Karena setahu saya di kode etik keprofesionalan itu ya kalau profesi kita sebagai guru ya kita harus menjaga nama baik kita sebagai guru. Jadi walaupun itu tuh kayak tuntutan gitu loh Mas. Kalau kita jadi guru ya harus memberikan contoh yang baik. Kalau kamu belum bisa memberikan contoh yang baik ya berarti kamu belum bisa disebut sebagai guru. Walaupun itu di luar sekolahan ya, Bu. Betul. Harus bisa menjaga image, menjaga keprofesionalan seorang guru. Betul sekali. Anda ini guru. Ya betul kan dipandang ya kalau di sana. Oh saya misal ketemu Bu Nikma misal. Bu Nikma kok di luar ternyata nggak pakai jilbab, ya kan itu berarti kan siswanya langsung kritis ya. Loh bu guruku aja seperti itu, masa aku harus pakai jilbab? Kan seperti itu. Ditakutkan menimbulkan seperti itu ya Bu ya. Sekali. Baik. Menarik ini Bu. Terus lanjut Bu. Bagaimana panjenengan menyusun rencana pelajaran yang efektif ini untuk mata pelajaran PAI itu sendiri? Pertama-tama kita kan kalau kita membuat RPP kan pasti lihat silabus dulu ya. Silabus di kurikulum
nasional. Ya dulu, terus kita cari materinya apa, kita lihat alokasi waktunya. Nah, kira-kira kita 1 semester dapat ngajar berapa kali. Nah, setelah sampai itu, kalau saya sendiri, kadang saya pas menentukan, kan habis itu menentukan tujuan pembelajaran. Nah, terus habis itu langkah-langkah pembelajaran. Biasanya kalau saya itu mau menulis langkah-langkah pembelajaran, saya tuh kayak berusaha masuk ke dunia anak-anak. Kebetulan saya kan ngajarnya di SD. Oh, di SD ya? Nah, saya tuh kayak berimajinasi. Oh iya. Saya itu sebagai anak SD, kalau diajarkan materi ini, terus keberatan ya? Kalau kayak gini, terus metodenya seperti ini, kira-kira bosan nggak? Nah, mungkin kalau sesekali, seminggu dikasih 2 kali atau 3 kali dengan metode yang berbeda, kan otomatis ya anak nggak cepat bosan kan. Nah, jadi seperti itu, kalau saya seperti itu. Berarti dengan menerapkan metode yang berbeda-beda agar peserta didik nggak bosan gitu. Iya, bukan bosan, dan tergantung materinya juga sih sebenarnya. Oh iya. Harus kreatif ya Bu ya, iya, seorang guru itu. Tuntutannya Masya Allah. Oke, sekarang lanjut ini Bu, mengenai dengan pendekatan dan metodologi. Metode pembelajaran apa yang Anda gunakan, yang panjenengan gunakan ini untuk membuat pelajaran PAI lebih menarik lagi bagi siswa panjenengan? Gitu. Salah satu mawon. Biasanya sih kalau saya metodenya itu berbasis proyek. Oh iya. Benar, ya apa itu ya metodenya? Project basic learning. Iya itu. Basic learning. Biasanya kalau PAI itu kalau melibatkan kayak menyanyi, anak-anak itu cepat hafal. Kayak bahasa Arab itu juga kalau cuma diterang nih kitab, hada ini itu kayaknya cepat lupa. Tapi kalau dikasih lagu itu cepat nyantol biasanya memang. Contoh lagu itu yang seperti contohnya itu wahidun satu isnaini dua salasatun tiga arbaatun empat. Nah itu kan biasanya anak-anak cepet ingat, cepet hafal tapi ingatannya masih lama. Jadi kayak wahidun satu isnaini dua, berarti kalau ini 3 kayak jam soal kan gitu. Nah jadinya kalau bisa kita membuat pembelajaran itu yang siswanya itu nyaman dan enjoy. Itu yang panjenengan gunakan dengan membuat lagu, dengan membuat apa yang bisa menjadi anak itu bisa tertarik, bisa hafal dengan cepat. Terus bisakah panjenengan memberikan contoh kegiatan atau proyek yang Anda gunakan untuk mengajar selain dari lagu itu tadi, Bu? Selain dari lagu ya? Ya, biasanya sih game juga games bisa. Ya, games per kelompok gitu. Ya, games per kelompok bisa. Terus apalagi ya, kita lihat di proyektor itu juga bisa. Proyektor. Menggunakan teknologi berarti. Iya betul, menggunakan teknologi. Selanjutnya Ibu, mengenai dengan pengembangan profesional, ini seberapa penting pelatihan dan juga workshop bagi pengembangan profesional seorang guru PAI ini, Bu? Pasti ada ya, Bu, dari setiap sekolah atau lembaga mana yang mengadakan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan profesional seorang guru. Menurut panjenengan penting loh membuatan? Ya, ini bukan menurut saya saja. Kayaknya semua guru di dunia akan menjawab itu penting. Sangat penting ya. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa guru itu harus selalu update perkembangan. Mungkin materinya sama, tapi metode mengajarnya, cara mengajarnya, teknologi yang digunakan selalu berkembang, bukan? Nah, karena dari itu maka seorang guru dituntut untuk melakukan upgrade ilmu. Nah, seperti itu. Jadi mau nggak mau guru itu kayaknya untuk upgrade ilmu itu wajib, bukan hanya kok penting apa enggak, Bu, tapi wajib coba. Wajib itu ya. Wajib mengembangkan ilmunya. Betul. Baik secara ilmu materi dan juga ilmu mengajar. Iya betul. Kadang kan ada beberapa ilmu yang memang harus di-upgrade ya. Misal hari ini kalau konteks PAI jawabannya ada yang mubah, besoknya ternyata
ada yang haram. Haram. Nah, kita kan harus sebagai guru harus cari-cari referensi seperti itu. Apakah panjenengan mengikuti pelatihan tertentu Bu untuk meningkatkan profesional itu tadi? Iya. Kebetulan kalau di sekolah kami itu di lingkup kecamatan itu ya, Ya. itu ada yang namanya KKG. Itu KKG? kayak ya KKG itu kayak kelompok guru mata pelajaran di kecamatan. Kan ada KKG guru matematika, KKG guru PAI. Nah, itu nanti satu kecamatan ngumpul. Contoh saya dari SD Muhammadiyah, SD Nologaten, SD Jinglong. Pokoknya yang satu kecamatan itu nanti ngumpul. Jadi semuanya baik itu negeri maupun swasta? Iya, betul sekali. Negeri swasta itu ngumpul. Terus nanti kita membahas ya yang mau diajarkan batasannya materinya apa. Terus nanti enaknya materi kelas 1, misal kelas 1 ini ngajarin apa. Terus batasannya apa. Terus kita lihat juga materinya yang dipilihkan, yang ini seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan ya kita tanya lagi bersama, kita selesaikan lah di forum KKG tersebut. Menarik. Sebelum melanjut ke lebih jauh Bu, ini panjenengan mau ngajar kelas berapa? Kelas 1, kelas 1, kelas 2 ya. Betul sekali. Baru mentas dari TK. Ini masih kecil-kecil. Butuh kesabaran ya Bu ini. Sangat sabar ya. Sabar sekali. Sangat sabar. lebih enak diatur kecil-kecil atau besar-besar Bu? Ada plus sama minusnya. Iya. Kalau anak kecil itu mungkin plusnya itu enak diatur. Cuma main sendiri ya, masih main sendiri. Kadang ke sana, kadang ke sana, kadang muterin kelas. Tapi enaknya mudah diaturnya itu, Mas nulis sambil bermain. Tantangannya itu, kadang ada yang nangis, ada yang cerita. Kalau yang mungkin besar niku karena sudah mulai masuk masa pubertas, jadinya sama bu guru itu ya cuma ya Bu, ya tok, tapi kadang ya dikerjakan atau enggaknya niku wallahu a'lam. Itu yang besar-besar. Iya, yang besar-besar gitu. Tapi yang besar-besar itu sebenarnya punya tanggung jawab. Yeah. Mungkin cara kita memberikan tugas dan penegasan itu loh yang memang harus mungkin belum lebih. sadar Betul ya. Kurang Gimana kesadarannya. Iya, kesadaran. Butuh disadarkan mungkin ya. Nanti Mas Arki juga ngajar ini. Oh iya Bu, Mau insya Allah. SD, mau SMP, mau SMA. Inginnya yang sudah sadar-sadar aja Bu. Sadar. Berarti jadi dosen ya Pak? Insya Allah, doakan Bu. Bisa lanjut. Ya, alhamdulillah, amin. Lanjut nih Bu. Tadi berbicara dengan tantangan tadi. Apa saja tantangan terbesar yang panjenengan hadapi selama mengampu profesi ini Bu? Tantangan ya banyak sih. Banyak ya. Banyak tantangannya, terutama tanggung jawab kita terhadap orang tua. Kayak orang tua sedang menitipkan anaknya ke sekolah agar anaknya itu bisa. Cuma terkadang ini banyak orang tua itu juga yang hanya melimpahkan kewajiban itu di sekolah, tapi di rumah tidak diawasi perkembangan pendidikan agamanya. Nah, jadi kayak istilahnya seperti yang jenengan katakan tadi Mas, kayak guru di sekolah begini tapi di luar berbeda. Nah, anak itu juga ada yang begitu. Di sekolah niku oke, menerima pelajaran bagus, tapi ketika di luar sekolah ya dia tidak membawa ilmu yang didapatkan di sekolah niku kadang tidak diterapkan. Di lingkungan. Nah, itu satu. Yang kedua, ada ini loh. Apa ini? Oh iya, setan gepeng. Setan gepeng, betul sekali. Itu anak-anak tuh sudah lihatnya itu TikTok dan yang joget-joget kayak gitu, nggak terfilter kayak gitunya. Jadi kadang di sekolah itu kalau ditanyain itu nggak tahu, tapi kalau ditanya tentang lagu TikTok itu langsung nyaut. Langsung nyaut ya. Betul sekali. Ya Allah, betul. Itu tantangan terbesar yaitu setan gepeng. Iya. Betul. Baik. Terus bagaimana ini ketika sudah menemukan tantangan terbesar bagi panjenengan, itu bagaimana cara mengatasi menurut panjenengan dengan cara-cara yang bagaimana? Begitu. Alhamdulillah. Untuk sementara ini alhamdulillah dari sekolah kita ada buku karakter. Jadi kayak buku penghubung gitu. Oh iya. Nah, jadi kalau di sekolah kita ngasih tugas menghafalkan surat ini.
Nah, ada buku penghubungnya. Jadi kita jadi seorang guru itu tidak hanya ngajarin juga, tapi juga koordinasi sama orang tuanya. WA di orang tua di grup. Ayah bunda mohon maaf, hari ini ada tugas untuk menghafalkan. Mohon dibantu Ananda. Atau kalau nggak gitu, ini ada buku karakter yang panduan sholat 5 waktu. Nah, itu kan kayaknya Mas Ergi dulu juga alumni SD. Pernah saya. Alumni SD kayaknya, ya kan? Alumni SD Muhammadiyah. Jadi itu kayak sholat duhur, asar, maghrib, isya itu kan ada toh. Karena tinggal apa itu? Kalau dia sholatnya sendirian tinggal dicontreng sendirian ya kan munfarid. Kalau sholatnya berjamaah dicontreng yang jamaah. Kalau enggak sholat berarti enggak usah dicoret. Nah itu nanti kita juga koordinasi dengan orang tuanya. Nah kalau misalnya anaknya enggak sholat, enggak apa-apa, kita tanya dulu di sekolah alasannya enggak sholat kenapa. Baru kalau sudah tahu alasannya kita ingatkan besok sholat ya. Terus kita juga bilang ke orang tuanya, ini masnya sudah beberapa kali misal sholat duhur sama isyanya tertinggal, subuh juga tidak. Jadi orang tua tahu, oh anak saya itu ternyata kalau di rumah kurang sholatnya, kalau di sekolah padahal sholatnya kan sudah include ya mas, sholat duhur sama asar. Nah, biasanya yang rawan kan memang subuh, maghrib sama isya. Itu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasannya hubungan antara guru dan juga orang tua ini aspek yang paling penting. Betul sekali. Paling mendasar untuk perkembangan anaknya gitu ya. Betul sekali mas. Apalagi anak SD itu masih butuh bimbingan yang banyak. Iya kan? Iya. Kalau kita nggak tegas sama anak, orang tuanya juga nggak kita koordinasikan, nanti mesti ada salah paham antara kalau nggak gurunya juga orang tuanya. Iya. Betul. Gitu. Oke, lanjut ini Bu. Mengenai dengan evaluasi proses pembelajaran, bagaimana sih panjenengan itu mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran panjenengan? Kalau dari segi materi, saya kan kalau guru kan biasanya evaluasinya lewat penilaian harian. Tapi kalau saya ada dua, evaluasi penilaian juga evaluasi penilaian harian, juga evaluasi pendidikan karakternya. Contoh, kayak kan saya ngasih ajaran, contohnya kalau makan sambil duduk ya kan. Terus saya kan tahu misal anak saya itu yang saya ajar itu namanya Zaidan misal, sama Rosi. Nah, sudah saya ajarkan untuk makan sambil duduk. Nah, ketika saya lewat kok si Zaidan ini loh kok makannya masih berdiri. Nah, itu kan berarti evaluasinya belum istilahnya efektif. Belum efektif. Berarti pembelajaran saya masih belum efektif. Sama contoh Roni, si Roni ini juga sama kok makannya masih berdiri. Oh, berarti memang ada yang kurang dari saya ketika mengajar. Lalu dengan cara mengevaluasi panjenengan tersebut, apakah ada feedback baik dari siswanya maupun orang tuanya nih? Ya, alhamdulillah kalau selama ini yang saya ketahui ada. Ya betul sekali. Ketika saya evaluasi seperti itu, anaknya akan bilang, oh iya Us, maaf saya lupa. Nggak apa-apa. Nanti ketika Bunima ngajar juga Bunima akan cari cara yang lain. Gimana caranya biar kamu nggak lupa deh. Biasanya dan orang tua juga alhamdulillah itu aktif, kayak misal kayak kan ada guru tanda tangan, guru juga harus tanda tangan kan untuk pembelajaran kegiatan pembelajaran hari ini. Terus guru kan tanda tangan. Kadang kalau sampai di rumah orang tuanya tuh ngecek, terus kayak belum diisi atau misal itu WA ke saya, Ustazah mohon maaf hari ini kok Ananda kosong ya rohnya ya, ngoten. Ini apa nggak belajar hari ini, ngoten. Ya, oh iya Ustazah, iya Bunda, maaf ini hari ini sebetulnya ada pembelajaran cuma saya nggak ngisi karena waktunya mepet. Nah itu biasanya sering kayak gitu. Itu ya orang tuanya ya. Alhamdulillah aktif sih orang tuanya. Kalau feedback yang gimana ya, yang paling berkesan? Paling berkesan biasanya tuh dikasih hadiah. Saya sudah tebak itu. Kasih hadiah karena untuk orang tua itu kayak berterima kasih ke gurunya. Sebenarnya kalau di SD kan kayak nggak boleh ya menerima hadiah. Sudah dibilangin sebenarnya nggak usah, nanti takutnya dikira
mewajibkan anak untuk memberikan hadiah. Tapi orang tua itu selalu bilang nggak apa-apa, kayak istilahnya ini tuh nggak ada bandingannya dengan jenengan sudah ngasih apa ilmu buat anak saya. Jadi langsung ke gurunya. Tuh langsung kasih ke gurunya gitu. Itu ya. Paling berkesan gitu. Paling ya. berkesan. Iya. Terus ini bisa panjenengan ceritakan ini cerita atau momen yang menunjukkan dampak positif dari proses pembelajaran yang panjenengan lakukan selama ini. Dampak positif ya. Iya. Kalau di bidang pendidikan agama yang paling pasti itu ya anaknya itu paham tentang agama. Okay. Contoh kalau kita menerangkan tentang sholat ya, berarti gerakannya yang betul gimana. Anaknya sudah melakukan gerakan dengan dengan betul, itu aja menurut saya itu sudah dampak yang positif. Terus juga hafalan kayak setelah setelah takbir, setelah takbiratul ihram, kita membaca apa, anaknya kan sudah tahu. Nah itu kan lewat pembiasaan kan, itu termasuk salah satu dampak positif bagi guru. Sukseslah pembelajarannya, istilahnya seperti itu. Ya, minimal ini sudah kenal sholat, doa-doa Ya, gitu ya bagi anak-anak SD. Betul sekali, itu kayak apa ya, permintaan orang tua zaman sekarang sih. Iya. Kalau kayaknya itu mereka itu beliau-beliau itu berpandangan pokoknya anakku lulus SD itu harus bisa sholat, bacaan sholat, bisa ngaji, betul. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, makanya banyak disekolahkan di SD swasta yang notabene memang banyak untuk agamanya. Betul sekali. Ini terakhir nih Bu, apakah ada pesan dan saran bagi panjenengan untuk mereka atau calon guru yang ingin menjadi guru PAI? Aduh, ini kayaknya saya nggak berani memberikan. Gak apa-apa Bu, panjenengan sebagai guru gitu ya? PAI. Oke, sedikit saja ya. Bagi adik-adik saya yang memang ingin jadi guru PAI, pada awalnya mungkin hambatan kalian memang banyak sekali, rintangan kalian banyak sekali. Untuk mengubah diri dari yang kurang baik menjadi baik pasti sangat berat, nggih. Iya, berat tapi banget, yakinlah pada suatu saat nanti kamu akan memetik hasilnya. Amin. Apa yang amin, kamu amin, ajarkan, amin semuanya, kebaikan amin itu semuanya. akan kembali ke diri kamu. Dan yang satu yang paling penting, jangan lupa doakan muridnya. Iya. Itu. Paling penting itu ya. Ya paling penting jangan lupa doakan muridnya. Seperti itu. Cara terbaik nih, menurut panjenengan cara terbaik untuk mempersiapkan diri dalam profesi ini Bu? Belajar Ya? belajar. Satu tok belajar. Iya, belajar. Karena apa? Kita jadi guru aja selalu ngoprak-ngoprak murid Iya. untuk belajar. Masa gurunya nggak belajar? murid, iya, kita ngoprak-ngoprak murid belajar, gurunya nggak belajar. Iya. Nah, itu belajar. Yang kedua, jangan lupa minta doa restu ke orang tua. Iya. Karena bagaimanapun juga kalau sebesar apapun usaha kita untuk belajar, tapi kalau nggak ada itu dari orang tua, kayak ibaratnya doanya melejitnya itu kurang tinggi. Nah, kalau kita dibantu dengan doa orang tua, insya Allah, walaupun itu tantangannya sangat-sangat berat, insya Allah akan mudah kita lalui tanpa kita sadari, seperti itu. Baik, Masya Allah. Nah ini terakhir lagi. Katanya tadi terakhir, ini kok ada lagi. Takut saya. Satu lagi. Harapan dan aspirasi. Nah, apa harapan panjenengan nih untuk masa depan pendidikan PAI di Indonesia? Oh gitu ya. Harapan saya ingin mayoritas di lingkungan kita niku anak-anaknya bukan hanya sekedar beragama Islam di KTP, ya kan? Tapi saya berharap mereka semua itu mempunyai jiwa untuk saya tuh Islamnya bukan Islam KTP saja, sholat itu bukan hanya untuk kewajiban, tapi suatu kebutuhan. Menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Kemudian saya ingin walaupun murid-murid saya nanti bekerjanya itu bukan di bidang agama, misal ada yang mau jadi pilot, masinis, mau perawat, tapi mereka tetap membawa jiwa Islam. Nah, jadi nggak melupakan kewajiban saya, walaupun saya itu sudah pekerjaan saya tidak dekat dengan nuansa Islami, tapi saya sendiri menciptakan nuansa Islami di lingkungan saya. Pengennya saya seperti itu.
apakah ada tujuan pribadi yang ingin Anda capai dalam karir mengajar Anda? Ataukah ingin mau jadi kepala sekolah? Kepala SD sekolah. Muhammadiyah Ponorogo. Enggak. Sebetulnya mboten. Kalau jujur saja nggih, kalau kebutuhan itu mungkin kalau di awal kuliah mungkin saya ingat ini pesan guru saya lupa ini. Bahwa niatkan hatimu ketika kamu mencari ilmu itu murni untuk mencari ilmu. Jangan kamu niatkan kamu sekolah itu untuk mencari pekerjaan. Nah, apalagi guru. Catat Status. Nggih. Karena itu nanti istilahnya kayak eman-eman, karena inama a'malu binniyat, ya kan? Kalau sesuatu yang kamu lakukan kalau niatnya sudah mencari uang, berarti nggih ketika kamu jadi guru ya pahalamu ya. Nggak ada, tapi kalau kamu niatnya mencari ilmu untuk mengamalkan ilmu saya, insya Allah nanti jadi amal jariah seperti itu. Dan sebenarnya juga bukan ya kayak emang wajar ya Mas ya, kalau kita lulus kuliah terus pengennya aku pengen ngajar cari uang yang banyak untuk membanggakan orang tua. Sebagai mahasiswa baru ya dulu saya juga berpikir seperti itu. Benar. Banyak kan sekarang juga begitu, Bu. Sekarang enggak. Sekarang saya ingat dengan yang dikatakan guru saya bahwa memang harusnya mengajar itu adalah kewajiban kita. Sebetulnya karena kita berilmu, maka kita wajib menyampaikan ilmu kita. Kalau kita nggak menyampaikan ilmu, maka kita akan berdosa kalau katanya beliau. Jadi saya niatkan untuk menyampaikan ilmu. Untuk masalah finansial, ya pasti ada jalan lain. Entah dari mana. Nah itu nanti kayak bonus lah istilahnya, ya. Saya sepakat dengan pendapat panjenengan, Bu. Bahwasanya memang bahwasanya tujuan daripada pendidikan sendiri bukanlah sebuah ingin mencari pekerjaan atau ingin mencari uang, tapi lebih dari itu, yaitu tujuan dari pendidikan adalah sebuah kebijaksanaan. Betul sekali. Ketika pendidikan itu banyak didapatkan oleh seseorang itu, maka seseorang itu kebijaksanaannya juga meningkat lebih banyak. Baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Untuk kesempatan kali ini, semoga bukanlah akhir dari pertemuan kita. Semoga bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Insya Allah. Ya, saya juga terima kasih ya Mas Erki. Iya, Bu, terima kasih. Apa ini? Podcast ini, Bu. Podcast Islami. Guru PAI. Baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Mohon izin undur diri. Oh iya, saya undur apa jenengan yang undur? Keduanya aja, Bu. Terima kasih teman-teman. Baik, kali ini saya pamit undur diri karena podcast kita sudah kita selesaikan kali ini dengan narasumber yang mungkin banyak memberikan hikmah pada kali ini ya, cerita sebenarnya. Itu bagi kita sebagai mahasiswa program studi PAI, bahwasanya harus bisa memegang profesionalisme sebagai guru PAI begitu. Baik, dari saya terima kasih, pamit undur diri. Ada kata yang kurang berkenan dan berlebihan mungkin bisa dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.